Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku semua yang saya cintai, semoga antum dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Edi Purwanto. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran kitab Nasha'ihul Ibad atau nasihat-nasihat untuk ahli ibadah. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dan merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat 'alal Istidad li Yaumil Ma'ad karya Al-Hafiz Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua, menolong mereka berdua dan menjadikan kitab mereka sebagai bagian dari ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga mendatangkan kebaikan dan pahala untuk mereka berdua hingga akhir zaman. Dan saya Edi Purwanto pada malam-malam hari setelah bekerja mencoba meraih manfaat dan keberkahan dari kitab dan isi kitab ini dengan cara membaca dan memvideokan. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ja'alal ilma, yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifatil kamaliyati, sifat-sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Arfa ini merupakan isim tafdil dengan wazan af'ala yang bermakna lebih atau paling, sehingga kalimat arfa'as sifatil kamaliyati dapat dipahami sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang lebih tinggi atau paling tinggi. Penjelasan sedikit dari saya atas pernyataan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa ilmu merupakan sifat kesempurnaan paling tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sahabatku semua yang saya cintai, adalah Bilal bin Rabah, seorang budak yang berkulit hitam. Barangkali kalau di masyarakat sekarang beliau tidak terhormat, tetapi di masa Rasulullah SAW beliau adalah seorang muazin
Dan beliau ternyata orang yang masih di dunia, sandalnya sudah di surga. Mengapa demikian? Karena ketakwaan beliau, karena amal soleh beliau, dan karena keilmuan beliau. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat 11 berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beri ilmu beberapa derajat. Sahabatku semua yang saya cintai, pada huruf mim pada kata minkum ada tanda waqaf, yaitu lam alif. Artinya la waqaf, bukan tempat waqaf. Sehingga dapat dipahami bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu sebagai satu kesatuan yang kumulatif. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah dalam surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5 berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Sahabatku semua yang saya cintai, dari 5 ayat ini ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Pertama, 5 ayat ini merupakan ayat-ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah di dalam ayat ini ada 2 perintah membaca, atau ikro. Jadi ikro pada ayat pertama dan ikro pada ayat ketiga. Jadi bentuk perintah atau fi'il amr. Iqra. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa ikra kedua pada ayat ketiga ini bermakna taukid, memperkuat ayat pertama. Kemudian kaidah usul mengatakan bahwa al-aslu fil amr lil wujub. Artinya hukum asalnya perintah adalah wajib. Sehingga dapat dipahami bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk membaca, maka membaca itu dapat dikatakan suatu kewajiban. Pada ayat pertama, Iqra ini, kita disuruh membaca dengan menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Adapun pada ayat ketiga, kita disuruh membaca dan tetap membaca, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha pemurah akan menolong kita dan akan memahamkan kita walaupun kita bukan orang-orang yang mahir dalam membaca. Kemudian pada ayat ketiga, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan suatu asar dari Imam Ad-Darimi yang berbunyi,
Qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulis. Benar pada ayat kelimanya Allah menyatakan bahwa alamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahui. Jadi pengetahuan ini yang tadi diketahui ini berasal dari aktivitas membaca, dan menulis. Jadi aktivitas literasi membaca dan menulis itu akan mendatangkan ilmu pengetahuan. Dan yang luar biasa dari 5 ayat pertama ini adalah perintah membaca, menulis, dan itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan turun lebih dahulu daripada perintah syahadat yang merupakan pintu gerbang masuk Islam. Perintah membaca dan berilmu ini juga turun lebih dahulu dibandingkan perintah sholat yang merupakan amalan yang pertama akan ditanya pada hari kiamat. Dan perintah membaca dan berilmu itu juga merupakan perintah yang mendahului daripada perintah berzakat yang notabene adalah burhan, bukti keimanan. Bahkan lebih dahulu daripada perintah-perintah yang lain. Puasa, haji, bahkan jihad sekali. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa sangat penting ilmu pengetahuan dalam Islam. Oleh karenanya Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya beliau membuat satu bab khusus tentang ilmu dengan judul Al-ilmu qabla al-amal, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ilmu yang bagaimana? Yang kita disuruh membacanya. Maka izinkan saya mengaitkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini dengan ayat terakhir dalam surat yang sama, yaitu wasjud waqtar. Artinya apa? Ilmu yang mendatangkan atau menjadikan pribadi seorang hamba yang sujud dan dekat kepada Allah. Ketika membaca, menulis, ilmu itu menjadikan dia sebagai seorang yang alim, maka kealimannya itu, kealiman kita itu menjadikan kita seorang hamba yang sujud, merendahkan diri kita kepada Allah dan dekat kepada Allah. Ketika aktivitas membaca dan ilmu itu mendatangkan harta, maka hartanya itu menjadikan kita seorang hamba Allah yang sujud dan dekat kepada Allah. Dan ketika ilmu itu mendatangkan pangkat dan jabatan, maka pangkat dan jabatan itu menjadikan kita seorang hamba yang sujud dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Artinya hadis sahih. Jadi ini luar biasa karena baru berjalan mencari ilmu, Allah sudah memudahkan. Allah akan memudahkan. Allah akan menolong dengan memudahkannya jalan menuju surga. Dari 4 hal inilah dapat kita pahami bahwa ilmu pengetahuan dalam Islam kedudukannya sangat penting, bahkan dia bisa meninggikan derajat orang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu adalah salah satu sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Baik, kita lanjutkan.
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah yang Maha Satu, tidak ada sekutu baginya. Ilah ini maknanya adalah al-ma'budul haq, sesembahan yang benar. Jadi saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah yang Maha Satu dan tidak sekutu baginya. Sedikit penjelasan dari saya adalah dalam Quran surat An-Nas, surat 114 ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada surat An-Nas ini Allah mempunyai sifat rububiyah, mulkiyah, dan ilahiyah. Imam Baidawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa rububiyah, mulkiyah, ilahiyah itu berbeda maknanya. Kemudian Imam Jalal, dalam ini Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalainnya, beliau menyatakan bahwa Maliki dan Ilahi ini merupakan badal daripada Rabbi. Demikian juga Syekh Muhyiddin Darwis dalam i'rabnya. Ketika mengi'rab kalimat ini, beliau mengatakan bahwa Maliki adalah badal daripada Rabbi dan Ilah badal daripada Maliki dan Rabbi. Dari sini dapat kita pahami bahwa ketika seorang hamba menjadikan Allah sebagai ilahnya, yang ia sembah, yang ia minta pertolongan, maka dia telah menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, yang menciptakannya, yang memeliharanya, dan memberi rezekinya kepadanya. Dan juga telah mentaati Allah sebagai Maliknya, yang memerintahkannya untuk taat dan beribadah, dan Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang punya syariat. Sehingga ketika seorang menjadikan Allah sebagai ilahnya, dia telah mencapai puncak dari keimanannya. Baik, kita lanjutkan. Alladzi khassa man syaa, yang telah mengistimewakan siapa yang dia kehendaki, min ibadihi, dari para hamba-hambanya, bil ma'asaril hukmiyah, dengan asar-asar hukum. Asar ini merupakan sinonim dari kata hadis atau padanan kata. Hadis padanan katanya adalah sunnah, kemudian khobar, dan asar. Jadi dapat dipahami dengan sunnah-sunnah hukum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Perlu diingat bahwa ketika anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan pakai fathatain, ketika kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pakai tomaten. Jadi kalau di sini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena ada ana. Ana ini saudaranya ina, sehingga kata setelahnya disebut isim ina dan dia harus mansub. Apa makna dari syahadat kedua ini? Maknanya adalah pertama, persaksian bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah benar. Dan yang kedua adalah keteladanan, meneladani Rasulullah. Dalam surat An-Najm, surat ke-62 ayat 3 sampai 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa."
In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah itu bukanlah dari hawa nafsunya, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi pembenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Yang kedua adalah keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Jadi kita meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Alladzi khassahullahu ta'ala, yang telah diistimewakan oleh Allah Ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyyati, dengan seluruh kesempurnaan dalam ibadah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga rahmat Allah terlimpah kepada baginda Muhammad, alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah Ta'ala penuhi hatinya sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala, dengan keagungan yang maha tinggi, maha agung dan maha luhur. Wa ayanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, dan yang telah Allah hiasi sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan yang baik. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruron mansuron, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang menyenangkan dan mendapatkan pertolongan. Ini adalah keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus menjadi Rasul, beliau telah dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Sehingga pada usia beliau masih muda, beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Dan beliau juga menjadi perekat daripada umat pada masyarakat saat itu yang terancam perpecahan. Kita lanjutkan. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga rahmat terlimpah kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Wasadiqina ala nahjihi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jalannya. Fana'alu khairan wafiran, semoga mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Amma ba'du, setelah itu fayaqulul murtaji kufrul masawi, maka berkatalah al-murtaji, itu orang yang meroja, berharap ampunan Allah atas semua kesalahannya, keburukannya, Muhammadun Nawawi ibnu Umar al-Jawi, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Syekh Nawawi ini adalah seorang alim asli Indonesia, kelahiran Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah. Beliau menghabiskan usia pada akhir hidupnya di Mekah sebagai guru, sebagai imam di Masjidil Haram. Beliau juga adalah seorang penulis yang produktif, sampai 100-an buku beliau susun, tepatnya 115 buku. Berbeda dengan Imam Nawawi, sebagai pengetahuan ya, Imam Nawawi itu adalah penulis kitab Riyadhus Shalihin, kitab Hadis Arba'in, kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Beliau Imam Nawawi lahir di tahun 631 Hijriah, ya, berasal dari Damaskus. Kita lanjutkan. Hada syarhun
Ini adalah penjelasan atau syarah. Wada'tuhu 'alal kitabi, dan diletakkan atas suatu kitab al-mustamili 'alal mawa'idi, yang di dalamnya mengandung nasihat-nasihat lil alamatil hafidhi, karya seorang alama, seorang alim yang hafiz. Hafiz ini julukan bagi seorang alim, seorang ulama, ahli hadis yang mempunyai hafalan 100.000 hadis lebih dan mampu membedakan mana hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yaitu Asy-Syaikhi Shihabuddin Ahmad ibni Ali ibni Muhammadin ibni Ahmad Asy-Syafi'i, yaitu Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Beliau adalah bermazhab Syafi'i. Asy-Syahiri bi Ibni Hajaril Asqalani, yang masyhur dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar al-Asqalani. Tsummal Misri, dan disebut juga sebagai Al-Misri karena beliau lahir di Mesir. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani ini berasal dari Mesir. Kemudian beliau bermazhab Syafi'i. Beliau adalah seorang ahli hadis. Karya beliau yang fenomenal adalah Fathul Bari, yaitu syarah Sahih Bukhari. Di Indonesia banyak mengkaji Kitab Bulughul Maram. Beliau lahir di Mesir tahun 773 Hijriah. Taqammadahullahu ta'ala birahmatihi, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan di Syekh Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani ke dalam rahmatnya. Amin. Wasamaituhu nasoihal ibadi, dan saya memberinya nama nasoihul ibad, nasihat-nasihat untuk ahli ibadah. Fi bayani al-fadi, dalam menjelaskan lafaz-lafaz munabbihatin alal istidadi liyaumil ma'ad, peringatan-peringatan untuk menghadapi atau untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Jadi kitab karya Al-Hafiz adalah Munabbihat alal istidad liyaumil ma'ad. Wa as'alullahal karima, dan saya memohon kepada Allah yang Maha Karim, Maha Pemurah, ayyanfa'a bihil muslimina, semoga kitab ini bermanfaat bagi orang-orang muslim, wa ayaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, dan Allah menjadikan kitab ini sebagai simpanan pada hari kiamat. Amin. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.